terlalu punya duit ya? Kalau aku kalau nggak pernah nggak mungkin keluar nggak sih? Aku tuh ngode doang. Ya udah pernah deh. Si ini tuh cantik daripada kamu gitu. Halo. Halo. Hai. Halo, aku Titin. Aku Cahyo. Aku Ovira dan ini pacarku. Iyeng. Kurido. Hira. Udah gitu tuh. Kita Titin dan Cahyo. Oke, btw kalian udah pacaran berapa lama? 10 bulan. 4 tahun ya. Kenalnya. Dihitung dari kawannya. Hampir setahun sih ya. Iya. Setahun. Pacaran baru 1 bulan. Ya. Stop ngikutin apa? Lu. Iya. Pernah atau enggak pernah kamu ngelarang sesuatu hal ke pacar kamu? 1, 2, 3. Lah, kamu nggak pernah ngelarang? Aku nggak pernah ngelarang tapi aku ngode doang. Wah, sembarangan Aku kalau nggak pernah ngomong. ngelarang. Ngelarang apanya? Apa ngelarang apa? Ya aku nggak boleh. Kamu tuh jangan foto sama cewek lain loh. Aku tuh ngode doang. Ya udah pernah deh. Kamu pernah ngelarangnya hal apa tuh? Hal-hal yang negatif. Aku jarang sih ngelarang dia, soalnya memberi ruang ke dia. Malah seringnya aku dilarang. Tapi kalau soal dia main keluar malam gitu kan, alangkah baiknya dia bilang dulu. Pokoknya yang berhubungan sama cewek-cewek lah. Karena Nah, tuh ngaku kan lu. iya tapi sebenarnya ngode. Aku tuh nggak pernah yang kayak kasih larangan. Kamu nggak boleh ini ya, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu. Lebih ngertiin perasaan aku. Aku tuh kayak nggak suka gitu loh. Lebih kayak gitu. Kalau Iya ngelarang apa? Ya paling kalau dia apa ya? Telat makan kayak gitu-gitu sih, hal-hal kecil kayak gitu. Baju sering tuh. Dia kan suka pakai crop tee, ya nggak suka. Nggak pernah sih aku, karena aku udah bilang tadi. Ya udah. Ya, Oke. Next question aja ya. Pernah atau nggak pernah bohong ke pacar? Bohong apa anjir? Paling kayak bohong-bohong minor gitu loh. Kayak aku bilangnya tidur tapi ternyata masih nonton atau apa gitu loh. Aku Gitu sih. pernah deh. Ya aku juga sama kalau misalkan kalau dia udah tidur ya aku selingkuh kecil. Enggak deh, Apa sih? bercanda. Itu kecil. Iya, dimulai dari hal kecil. Kalau bohong kayak misalkan lagi pulang, yang pas nongkrong sama temen bilangnya udah pulang, sebenarnya baru OTW kayak gitu. Terus kalau misalkan tanya udah makan belum, gitu kan biasanya ini maksa buat makan. Aku bilang udah gitu, kayak gitu sih. Nggak apa paling ya sama sih kayak dia. Karena tuh aku kalau udah bangun ya lebih semangat buka TikTok gitu dibanding ngechat. Nggak tahu kayak capek aja. Nggak apa-apa sih, iya nggak apa-apa. Aku Ya, juga kok. kayak gitu. Masih banyak pokoknya, mending kamu dulu biar aku terpancing. ini pencitraan dulu, yang baik-baik dulu, yang aman-aman dulu. Gimana tuh? yang nggak aman belum berani sih. Mau main gitu, udah siap belum? Aku bilang udah, biar dia OTW gitu loh. Soalnya rumahnya kan jauh. Jadi kalau misal dia OTW, aku baru persiapan itu masih bisa. Masa? Tadi Hera bohong nggak? Aku tuh kesini. Oh iya, nah kamu yang bohong berarti. Tapi kan buat kebaikan. Kan kamu seneng. Ya enggak lah. Oh, tapi kan kamu seneng. Bajuku gembel. Pertanyaan ketiga, pernah atau enggak berantem sama pacar gara-gara masalah mantan? Lucu banget. 1, 2, 3. Gimana tuh? Gimana? Jadi tuh gimana ya? Dia ya nanya-nanya tentang mantanku juga gitu loh, hubunganku sama mantanku tuh kayak gimana aja dan lain-lain. Ya aku kan orangnya ya jujur setengah bodoh gitu. Terus aku nggak tahu tiba-tiba kok dia orang diem. Terus pada akhirnya mamerin tentang mantannya juga gitu loh. Terus jadi akhirnya aku yang cuek, yang bodoh amat, kok jadi dia yang marah sendiri gitu loh. Jadi kayak, lah ini cewek kenapa? Buka-buka HP ku gitu, nemu sesuatu terus ya gitu Kak. Wih. Kenapa tuh kok nggak pernah? Karena mantan kan masa lalu, jadi kayak nggak penting gitu. Jadi ngapain berantemin yang udah-udah gitu loh. Apa gara-gara nggak pernah cerita? Aku kan tanya terus. Oh iya, Ting. Emang nggak pernah sih mempermasalahkan hal kayak gitu. Titin aja masih temenan sama mantannya, aku oke-oke aja. Nggak apa-apa, aman sih. Enggak, klarifikasi.
Itu versimu tuh sangat beda ya. Jadi aku tanyanya gini, siapa cewek terbaikmu sampai sekarang? Ya kalau sampai sekarang berarti aku dihitung dong, ya nggak sih? Tapi dia tuh jawabnya malah kayak mantan gebetannya. Terus dia sendiri yang tanya ya, kalau kamu siapa mantan terbaik kamu gitu. Terus aku jawab ya udah. Bahasanya dia cerita tentang mantannya yang kayak gini tuh. Aku bagus banget ya. Kok dia yang marah? Aku nggak marah karena itu. Cukup tahu. Kita move ke pertanyaan selanjutnya. Pernah atau nggak pernah ngelakuin hal bucin sama pacar? 1, 2, 3. Pernah lah. Masa nggak pernah? Sering tuh. Hal terbucin apa tuh? Dulu aku sering marah-marah, bad mood gak jelas, tapi kalau sama Rido soalnya aku tipe orang yang keras kepala, tapi kalau sama Rido aku bisa gitu. Aku bisa nurut. Kena kepawang. Karena aku TBL sama dia. Rasa kepengenannya Oke, dia ya. itu sama kayak rasa kepengenanku gitu loh. Jadi kayak aku juga pengen dia dapetin hal yang dia mau gitu loh. Jadi kayak support dia ikut kompetisi apa kayak gitu, aku tuh juga mengusahakan semampuku dan semaksimalku kayak gitu biar dia juga bisa dapetin itu kayak gitu. Sleep call sih. Iya, sleep call sih. Kalau aku apa ya? Aku juga sleep call sih sebenarnya. Karena sebenarnya aku tuh orangnya nggak suka call kan, nggak suka call sama orang. Tapi baru sama dia bisa call sampai sleep call. Sama tugas-tugas kuliah, tugas ospek dulu aku yang ngerjain. Kamu tuh nggak usah nge-spill hal yang nggak penting, itu tuh bukan hal bucin, itu hal yang menyusahkan gitu. Ya enggak sih, aku melakukan dengan ikhlas dan tulus. Kak Rido, apa tuh hal terbucin? Kan kamu tahu, Riz. Aku nggak tahu. Aku tanya ke kamu, kalau beli mixu itu enaknya yang mana? Terus tanya Hamdan beli bakso Malang yang enak di mana? Yaitu bentuk bucin. Ke dia. Tapi kalau yang masalah paling bucin kayak kemarin banget ya. Apa? Pas kamu kesini, pas kamu kerja, lupa kalau kerja kesini, terus akhirnya kesini, aku nungguin sampai pulang, aku nunggu 4 jam nggak ngapa-ngapain, pulang gitu. Sama apa ya? Dia antar jemput tiap hari itu juga termasuk bucin sih, karena rumahnya dia tuh jauh kayak Antar apa kota lebih- nggak sih? Perbatasan Sragen yang Masaran itu, Titin rumahnya Solo. Kalau main ke Karanganyar, yang jemput juga aku. Pernah atau nggak pernah? Kok lagi galau sama pacar nih? Curhat ke temen. 1, 2, 3. Apa sih kamu cerita ke siapa? Pernah? Ya karena kan gini loh, paling tuh kalau misalkan pas bener-bener lagi muncak berantem aku nggak langsung cerita, tapi kayak ya paling kalau misalkan lagi, aku biasa suka teleponan atau kayak lagi cerita ya, cerita tentang hubunganku sama dia, paling ya lagi kayak gini kayak gitu, cuman nggak mau bisa cerita full gitu karena Ada tempat buat ngomel-ngomel aja gitu. Kadang kan kita cerita ke temen nggak dapat solusi ya, cuma biar didengar aja. karena kayak ada sebagian hal yang aku sama hal di antara hubunganku sama pacarku yang nggak bisa aku ceritain sama orang rumah sama keluarga kayak gitu, jadi aku butuh teman untuk ceritain hal itu gitu. Aku nggak punya teman sih. Sama kayak apa ya? Aku ada trust issue, cerita-cerita ke orang gitu sih. Ini bukannya nggak punya temen ya, kok nggak cerita gitu. Iya si Iya, iya. paling punya teman. Enggak sih. Parah banget nih. Kalau aku soalnya kalau sama temen gitu lebih enaknya ngobrolin tentang hal-hal lain. Pernah atau nggak pernah kamu pergi keluar berdua nih sama pacar tapi lagi nggak punya duit? 1, 2, 3. Nggak pernah lah. Kita mah apaan? Selalu punya duit ya? Kalau aku kalau nggak pernah nggak mungkin keluar nggak sih? Ya karena kan keluar butuh bensin ya, jadi kalau Iya nggak sih. punya duit nggak bisa keluar. Nggak usah, mending nggak usah maksain keluar gitu. Ya udah di rumah aja nggak punya uang ngapain keluar? Diusahakan punya. Iya, karena kita kayak prepare dulu mau kemananya. Bisa seminggu, 2 minggu. Kayak ke AMK gitu. Misal kayak nggak punya duit terus kalian pergi kemana gitu loh, cuma sekedar jalan-jalan tapi nggak punya duit gitu. Sering. Terus gimana tuh? aku mikirnya gini ya, kayak buat ngelakuin suatu hal sama orang tuh kan nggak harus mewah atau kayak gimana ya, tapi kan emang momennya gimana cara kita ngabisin sama orang itu bisa fun atau enggak kayak gitu. Mungkin pernah, tapi bukan yang sama sekali nggak punya duit Mungkin itu. ini lagi hemat tapi tetap jalan-jalan gitu. Iya.
Prepare. Itu udah di Sampai bulan milih rencanain tempat. berapa bulan itu? Mau pesen apa? Bulan November ya. Udah dari November direncanain ya? Itu mahal. Oh. Kali makan 100.000 per orang. Kalau enggak jajan cilor sih. Iya. Soalnya percuma kalau misalkan kayak udah makan mewah tapi kondisinya lagi bete-betean ya percuma gitu loh. Dia kayaknya nyindir mantan guys. Oke. Kita move ke next question. Oke. Pernah atau enggak kamu buka-buka HP pacar kamu? Karena nggak pernah diizinin. Kepo-kepo aja. Kalau aku buka-bukanya berdua, buka-bukanya. Kayak lagi gabut, nggak ngapa-ngapain, pas lagi main, terus pinjam HP, tak pinjem, tak buka-bukain. Gitu. Tapi masih dalam pantauan si dia. Belum pernah yang sampai tak bawa sendiri. Tapi pernah kok dia bohong. Dia sering buka HP. Baru 2 kali. Sama foto. Aku cuma pengen lihat fotonya dia di HP. Pernah atau enggak pernah kamu mikir bakal ditinggalin sama pacar kamu? 1, 2, 3. Ayo. 1, 2, 3. Pernah lah. Ya? Kenapa tuh kok bisa mikir kayak gitu? Kamu dulu, kamu sendiri mikir gitu loh. Karena kalau aku pernah ngerasa apa ya? Ngerasa Sumpah. lagi di Ninggalin lagi, lo ini. Iya, maksudnya kayak aku pernah ngerasa insecure sama diriku sendiri tuh pernah kayak ngerasa nggak punya apa-apa, nggak punya power apa-apa, jadi kayak pernah ngerasa takut ditinggalinnya di situ sih. Insecure dia bakal ninggalin aku tuh dulu waktu kita masih zaman LDR. Kita dulu kan LDR sempet 3-4 bulan ya. Ya sekitar segitulah. Sering berantemnya tuh sering jujur. Terus kayak ya emang kita berdua keras kepala juga sih. Karena dia banyak aturan. Kayak aku tuh pacaran berasa kerja gitu loh, banyak aturan yang mengikat gitu. Digaji kan? Bentar. Kayak gimana tuh aturan-aturannya? Banyak. Ya tadi salah satunya baju. Terus keluar malam dijami kayak bapak kos dia tuh. Terus Tapi kan bagus. Titin kan orangnya kalau menurutku agak apa ya? Agak sensitif ya ini. Jadi kalau ada hal-hal sedikit yang mungkin menyenggol hatinya dia, kadang dia tuh kayak marah yang sampai wah, jadi aku takut. Nah, ini paling udah habis ini paling putus, aku sampai mikir kayak gitu. Berkali-kali malam. Tapi ya udah akhirnya kalau egonya udah menurun aman. Aduh, sorry keceplosan. Katanya sih kalau ngejak ketemu, kalau udah ketemu aman lagi. Iya. Aduh. aku merasa Kan udah suka kamera. pakai baju tuh dia itu rewel banget. Kayak iya aku tuh harus gamisan gitu. ini tuh cantik daripada kamu gitu. Jahat banget. Enggak ya ngawur. Sensitif loh. Iya, cewek-cewek di Jakarta. Dan aku kan kayak masih berpikir kalau Jakarta tuh lebih bebas gitu loh. Pergaulannya lebih asik, lebih seru dan bisa party sana sini gitu loh. Gimana kalau misal dia lebih nyaman yang ada di satu kota dan yaudah ninggalin gitu. Gitu. Gimana tadi? Jadi kayak biar kamu tuh nggak mikir kalau bakal ditinggalin sama Rido, kamu tuh punya harapan apa tuh ke depannya? Ke diri aku sendiri. Mungkin ke hubungan kalian gitu. Karena udah sama-sama bisa tahu apa yang harusnya aku bisa lengkapin di dia dan apa yang harusnya dia lengkapin di aku. Kita berusaha saling menerima pendapat satu sama lain. Jadi misal pun berantem, ya kita berusaha. Aku dengerin dari sisinya dia gimana, dari sisiku juga aku berusaha mengkomunikasikan juga dengan baik gitu, biar kita sama-sama nyaman di masing-masing pihak. Kita move ke pertanyaan berikutnya. Pernah atau nggak pernah ketemu dan ngobrol sama orang tua pacar? 1, 2, 3. Captain, kamu ngobrol pernah? Tapi bukan yang ngobrol beneran, cuma tanya-tanya biar. Oh iya, aku belum pernah ketemu orang tuanya. Aku belum pernah ketemu sih, ya fit call ya. Paling waktu video call atau waktu kita zoom ibadah bareng gak sih? Kalau ngobrol yang beneran ngobrol Yang lama sampai gitu lama lah. gitu belum pernah, tapi lagi nyamperin ke rumahnya. Basa-basi pernah, cuma Basa-basi. kalau ngobrol itu jarang. Ya. Kan aku nggak bawa motor, Iya. terus dijemput sama dia kan. Dia mau mampir. Ya udah karena di ruang tamu ada mamiku, dia ngobrol. Enggak.
kenalinya teman. Bilang temannya, "Mi, temanku. Tolong enggak. teman dia." Adekku itu yang bilang gitu. Ya waktu lagi di rumahnya sih kayak ngobrol sama nyokapnya dia, cerita-cerita tentang aku juga dan nyokapnya dia juga ya. Itulah cerita-ceritanya juga. Jadi kayak cuman saling sharing-sharing kayak gitu sih. Pernah waktu beberapa kali main ke rumahnya dia terus ketemu ibunya terus ya kayak ngobrol gitu dan datang ke acaranya dia. Terus itu bareng sama keluarganya, jadi di jalan sampai di acaranya itu juga masih ngobrol terus kayak gitu. Pernah atau nggak pernah malu mau publish pacar ke sosmed? Aku pernah. Oh iya? Nggak pernah. Dianya jelek atau gimana enggak, emang awal-awal nggak pernah mau publish gitu loh. Aku tuh malesnya gini, orang-orang tuh taunya tuh aku tuh masih belum move on gitu dari mantanku dan teman-temanku tuh juga taunya aku lagi deket sama cewek lain, masa tiba-tiba bisa jadian. Padahal saat itu aku juga lagi nggak deket sama siapa-siapa kecuali sama dia. Kau percaya gak? Iya, ini ekspresi spontan. Kan ada tuh yang post kadang nggak yakin, nanti putus, malu dan sebagainya, tapi ya itu bucinku ke Rido itu. Seneng aja, kadang kalau lagi pas ngerasa sayang banget itu kayak aduh malu kak. Kamu tuh nggak pernah dulu? Malunya enggak. Emang aku nggak suka dipublish aja. Jadi pengen nge-publish aja kayak gitu. Kalau Kayak aku gitu. nggak pernah, soalnya aku bukan tipe-tipe orang yang kegiatanku sehari-hari tak story gitu. Aku bukan tipe-tipe orang kayak gitu, tapi cuman kalau aku punya foto yang bagus, aku publish, aku story gitu. Oke, boleh. Paling kayak cuman ngomong ke 1-2 orang dan aku juga nggak mau langsung publish. Paling kayak aku publishnya dia tuh di close friends dulu gitu. Jadi biar orang-orang terdekatku aja yang tahu. Tapi karena ketemu, aku datang ke Solo buat ketemu sama dia, ternyata dia beneran cewek. Dan akhirnya ya udah kayak oke, aku bisa publish dia gitu loh. Oke guys, kita udah selesai nih buat main pernah atau nggak pernahnya. Alhamdulillah. See you on the next video. Bye. Terima kasih.